Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu lagi untuk kembali belajar menggunakan software aplikasi statistik yaitu SPSS. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengaplikasikan salah satu uji hipotesa korelasi untuk data nominal. Nah, uji korelasi itu dinamakan dengan koefisien kontingensi. Seperti saya sampaikan, koefisien kontingensi ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesa untuk data atau variabel berskala nominal. Ya, jadi kalau ada dua variabel dihubungkan skalanya nominal-nominal, kita bisa menggunakan koefisien kontingensi. Atau jika salah satu dari variabel yang kita hubungkan itu berskala nominal, maka kita bisa menggunakan uji korelasi koefisien kontingensi. Nah, baik, kita langsung saja untuk mengaplikasikan di dalam software aplikasi statistik yaitu SPSS. Nah, misal kita memiliki set data yang terdiri dari variabel ASI, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, umur, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pilih dua variabel dulu yang berskala nominal-nominal untuk kita lakukan pengujian dengan menggunakan koefisien kontingensi. Ya. Nah, misal kita akan memilih melakukan pengujian hipotesa terhadap dua variabel yaitu pekerjaan dan pemberian ASI. Ya, pekerjaan dan pemberian ASI. Ini adalah contoh dari dua variabel yang berskala nominal. Nah, kita coba cek ya. Pekerjaan itu ada apa saja di dalamnya. Nah, pekerjaan ada beberapa kategori ya, mulai dari PNS, karyawan swasta sampai pada ibu rumah tangga tidak bekerja dan lain-lain sebagainya. Ya, kita punya 12 jenis pekerjaan. Nah, berikutnya untuk pemberian ASI ya, kita mengelompokkan di sini ya, diberi dan tidak diberi. Ya, ini artinya diberi ASI, tidak ini artinya tidak diberi ASI. Nah, oke, kita coba lihat datanya ya. Nah, ini ya, kita akan menghubungkan dua buah variabel yaitu pekerjaan ya, dan pemberian ASI. Ya, jadi variabel satunya ada pekerjaan, variabel keduanya adalah ASI atau pemberian ASI. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Ya. Langkah pertama, klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, tarik ke kanan, ya, pilih Cross Tab. Oke. Nah, kemudian kalau sudah muncul jendela semacam ini, kita akan memasukkan variabel yang akan kita lakukan pengujian. Yang pertama tadi, ya, kita pilih variabel pekerjaan. Ya, kita masukkan ke jendela cross tab, yaitu pada bagian row. Kemudian pemberian ASI kita masukkan pada bagian kolom. Ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan koefisien kontingensi. Kita klik statistik. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali, ada chi-square, ada koefisien kontingensi, lambda, kendal tahu, dan lain sebagainya. Nah, pilihan kita ada di sini. Kontingensi koefisien. Kita pilih. Kita centang ya. Oke. Jangan memilih chi-square. Kalau nanti chi-square, ya, kita belum bisa mendapatkan koefisien asosiasinya atau koefisien kontingensinya. Ya, kalau chi-square ini pada dasarnya untuk melakukan pengujian
korelasi untuk uji beda dengan data nominal. Nah, ini tolong dibedakan ya. Kalau koefisien kontingensi untuk uji korelasi chi-square, ini untuk uji komparasi. Oke, kita lanjutkan, continue ya. Kemudian kita ingin menampilkan data yang kita olah itu dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, caranya yaitu pilih sel, kemudian ya pilih persennya adalah persen row ya, persen row, jadi di baris ya, persennya nanti akan muncul di baris. Nah, kemudian kita pilih nilai expected. Kenapa pakai nilai expected? Karena pada prinsipnya di dalam uji koefisien kontingensi, proses yang harus dilalui adalah melakukan pengujian chi-square terlebih dahulu. Ya, maka kita perlu untuk menampilkan nilai expected-nya ya. Dengan kita melihat nilai expected-nya, nanti kita akan bisa melihat ya apakah chi-square-nya memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti kalau chi-square-nya tidak memenuhi syarat, ya berarti koefisien kontingensi tidak boleh dipakai. Nah, ini ya. Nah, oke. Kita sudah ya, ke expected-nya kita pilih ya, kemudian persen row-nya kita pilih. Continue. Nah, sudah siap untuk dilihat output-nya ya, setelah nanti proses ngerun dilakukan oleh software ini. Oke, klik OK. Nah, inilah output dari pengujian koefisien kontingensi ya, antara variabel pekerjaan dan pemberian ASI. Ini adalah tabel case process summary-nya ya, jadi di sini kita memiliki data sebanyak 96 data, semua sudah terproses, 100% terproses ya. Nah, berikutnya ini adalah tabel kontingensi antara jenis pekerjaan dengan pemberian ASI ya. Kita baca salah satu saja ya. Contoh, ini untuk jenis pekerjaan PNS, TNI, Polri, ya. Ini yang tidak memberikan ASI itu ada satu. Nah, satu ini nilai observed-nya. Nah, kalau dicari nilai expected-nya, maka nilai expected-nya adalah 5,4. Ya, nah, 1 observed, 5,4 expected, kemudian 11,1 ini adalah persen row. Tadi kita sudah memilih persennya untuk row. Ya. Nah, kemudian untuk TNI, Polri, dan PNS yang memberikan ASI itu ada 8. Ya, ada 8. Ini ada 8. Kemudian expected-nya 3,6. Ya. Nah, untuk sel-sel berikutnya silakan dilakukan pembacaan sendiri, kemudian kita langsung masuk kepada tabel terakhir untuk melihat bagaimana koefisien kontingensinya. Nah, dari tabel terakhir ini kita dapatkan ya koefisien kontingensinya, kita baca di sini pada kolom approximate ya, bernilai 0,001 ya, 0,001. Artinya p-value kita dari analisa data jenis pekerjaan dan pemberian ASI memiliki p-value 0,001. Nah, pada saat kita mengerjakan dengan menggunakan SPSS, kita tidak merubah alfa, maka alfa yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Nah, dengan kita memiliki p-value 0,001 dan alfa 0,05, maka kita bisa bandingkan bahwa p-value dari koefisien kontingensi ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa yang kita pakai. Nah, apabila p-value yang didapatkan itu lebih kecil dari alfa yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah hipotesa nol ditolak.
hipotesa 0 ditolak ya. Sekali lagi, kalau p-value-nya lebih kecil daripada alfa yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah hipotesa 0 ditolak. Nah, dengan demikian, kita tinggal melihat bagaimana pernyataan dari hipotesa 1 kita. Nah, hipotesa 1 itu, pernyataan dari hipotesa 1 itu adalah yang merupakan interpretasi dari pengujian hipotesa ya, dengan menggunakan data nominal-nominal dengan metode koefisien kontingensi. Nah, demikian tadi ya, saudara-saudara, salah satu contoh dari pengujian hipotesa koefisien kontingensi untuk data nominal-nominal. Nah, bagaimana jika datanya nominal ordinal? Saya kira tidak ada masalah, tetap saja gunakan pengujian hipotesa dengan menggunakan koefisien kontingensi dengan langkah-langkah yang sama. Oke, demikian untuk materi koefisien kontingensi. Silahkan dicoba dan selalu dicoba untuk lebih bisa lancar dan bisa melakukan pengambilan kesimpulan dan interpretasi dari analisa statistik yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.